Empat pillar, kalau sudah nangkapnya, itu akan menolong Anda dengan luar biasa. Apakah Anda sudah punya literasi AI? Kamu memiliki literasi AI. Apa AI? Bahayanya, manfaatnya. AI quotient, digital quotient. Itu akan sangat menolong. Anda sudah mulai. Perlu punya skill. AI itu sesuatu yang ada skill. Anda sudah lihat fokus. Berapa lebih baik hasilnya berdasar fokus bandingkan tanpa itu. And literasi Alkitab. Anda sudah lihat apa arti Alkitab dan AI dan bagaimana dengan cara yang kaya untuk belajar AI squared, untuk kacamata Allah dan seterusnya. And learning AI. Apa konsep dan cara belajar dan metode yang baru. Dengan cepat kami lihat 4 pillar. Literasi AI, well, AI literacy itu kemampuan untuk mengerti AI, memakai AI dengan cara yang tanggung jawab. AI literacy, AI quotient is AI intelligence, responsibility, jadi AI maturity. Saya lanjut. Itu berdasar prinsip-prinsip Alkitab. Satu hal yang mungkin paling tragis, saya percaya dalam 5-10 tahun berikut, seluruh Indonesia akan mulai belajar AI. Daripada sekolah sampai ngomel, tapi gereja pun akan belajar AI. Berdasar apa? Literasinya hanya secular atau berdasar Christian AI quotient? Ada IQ, pintar intelligence, SQ, pintar spiritual atau EQ, pintar emosi, dan semua yang sosial. Tetapi apakah Anda akan pintar akan tak hanya digital quotient, tak hanya AI quotient, tapi Christian AI quotient atas prinsip-prinsip Alkitab. AI for God. Pillar kedua, skill AI. Itu mulai daripada basic prompting. Harus belajar bagaimana berbicara tidak hanya dengan teman-teman WA dengan manusia, tapi WA dengan AI. Dan untuk kali terakhir dan bersama, saya akan tanya, F adalah format, O adalah active, K adalah apa skopnya, apa bedanya Kristen atau dengan pandangan yang Anda ingin. Apa U? Siapa aku? Siapa? Ini dari siapa, untuk siapa, oleh siapa. Dan S adalah spicy, dan itu hampir makan malam dan sedang mikirkan tentang bumbu dan apa bedanya. Biasa kalau saya ngomong tentang spicy, seperti Yulia saya akan ngomong tentang ayam. Apa bedanya antara ayam bakar di Solo yang manis, enak sekali dengan ayam Padang? Ayam bakar di Solo hanya dapat di Solo. Ayam Padang itu akan bakar mulut. Bukan ayam yang dibakar, tapi mulut dibakar. Tapi beda dua itu dengan KFC yang saya lihat tidak jauh dari sini. Semua punya selera, punya sesuatu yang beda, resep dan cara yang beda untuk dimasak, diolah. Sama dengan AI, itu akan mencerminkan keinginan dan cara Anda berbicara. Kalau berbicara dengan bahasa bergaul, itu akan bisa sampai bikin renungan dan rap yang untuk yang muda. Kalau bahasa yang formal akademis, cara dan skill untuk prompting itu conversational. Sudah dibuktikan, orang yang punya skill untuk ngobrol dengan baik-baik, lewat WA dengan teman, bisa ngobrol baik-baik dengan AI. Belajar, basic skill, and tambah skill untuk skill AI, skill prompting. Pillar ketiga, literasi Alkitab. Orang Kristen harus mampu baca, memahami Alkitab. Mereka harus cerdas Alkitab, harus akrab dengan firman Tuhan. Mereka harus memiliki satu biblical perspective, digital Christian worldview yang benar. Seperti apa itu? Harus mengerti teknologi seperti dilihat dari kacamata Allah atau dari Alkitab. Teknologi dan AI itu dari Tuhan, itu adalah alat untuk menolong, itu tidak neutral, itu sudah jatuh mencerminkan manusia dalam dosanya, dalam segala kondisinya. Dan seluruh internet termasuk bagian-bagian yang benar
jelek, jorok, tendak, bendak, ya ada di situ. Tapi AI yang dibikin oleh manusia untuk manusia, ternyata oleh Tuhan bisa ditebus. Itu AI bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Atau seperti dari awal sampai akhir bisa AI for God. Itu kacamata dari Allah. Harus juga mengerti bagaimana pakai AI untuk persiapan kota, untuk PA, untuk menggali, menikmati, untuk conversation dengan Alkitab. Ini satu cara, satu resep yang gampang. Ada square untuk mengingatkan AI square atau kuadrat. Ada 2 AI. AI untuk masuk, awali. Jangan lupa awali dengan doa. Awali, amati, observasi apa yang ada di situ. Investigasi seperti masuk dalam kolam, berenang dan nikmati. Tapi satu saat harus keluar. And saat itu AI yang kedua, apa ajaran, apa artinya, dan cara implementasi supaya bisa taat kepada firman, sampai firman hidup dalam aku dan menghidupkan aku. AI squared, ada square, ada Alkitab yang di belakang sini, di depan ada satu fokus, dan atasnya teman saya suka bilang ada salib. Itu mengingatkan kita. AI, tetapi salib masih ada di pusat atas firman. Dan AI square untuk bisa belajar. Ini bagian daripada literasi Alkitab. Dan juga Anda lihat, dan maaf waktu tidak cukup, harusnya kami buka dan main bersama. Dimanapun Google, ketik Alkitab GPT, dan setelah ini coba seperti apa Conversational Bible. Wow, kagum. Lebih lagi, Media First Bible. Seperti tadi lihat Badeno. Okay? Pilar keempat, ini pilar terakhir. Harus punya satu konsep baru. Konsep pendidikan, konsep pelayanan. Untuk yang mengerti philosophy of education, philosophy of ministry. AI learning. AI skill penting. AI literacy penting. Tetapi AI learning adalah fondasi untuk terus-menerus maju. Penting bukan hanya AI yang belajar, tetapi Anda yang belajar. Belajar apa? Belajar Alkitab dengan cara yang baru. Learning on demand. Just-in-time learning. Conversation learning seperti ada di Alkitab GPT. Harus belajar tak hanya AI, tetapi AI tools, AI resources, dan eksperimentasi terus-menerus berkembang. Dan jangan sendiri. Harus belajar dalam komunitas yang sehat untuk bisa tak hanya belajar tapi sharing dengan teman dan orang lain tentang AI, caranya benar dan tidak benar, etisnya untuk bisa Anda diri sendiri punya satu roadmap, satu strategi dan satu implementation plan bagaimana saya akan berkembang dan maju dalam dan dengan AI, dan tidak hanya saya yang maju, teman-teman yang maju, dan gimana seluruh STT bersama akan maju dalam pikiran dan penggunaan dari AI. Belajar AI learning, itu pilar keempat. Dan Anda sudah lihat, ingat, fokus, saya bilang itu kali terakhir, saya lihat aja, atau 4 fakta. AI ada, akan ada terus-menerus, akan mengubah segala-galanya. Gimana respons kita? Ini langkah pertama. Untuk 4 pillars itu memberi skill, literasi, learning, and biblical plus AI. And AI squared. Anda sudah lihat ini. Semua asal dari AI for God. Di SMP, SMA, macam-macam. Mereka seperti ikan dalam air waktu ada PA dengan AI. Saya tak punya waktu untuk cerita, tapi cerita dan foto membuktikan anak suka lakukan PA. Kalau caranya benar, dan ini sesuatu yang hebat. Lebih dari itu, di STT berapa banyak sini sana sudah lihat lagi dan lagi. AI jadi sesuatu yang akan alat terpenting dalam pendidikannya. Sesuatu yang membuka pintu yang tak pernah
kesempatan yang tak pernah ada sebelumnya. Untuk mereka, itu seperti bisa punya seluruh fakultas daripada berapa banyak STT di dalam tangannya untuk mendampingi, untuk punya tutor. Itu mengubah seluruh proses pendidikan. Ada yang rewel, ada yang sulit terima, ada yang maaf, pelan-pelan, ada. Tapi ada lain yang memperjuangkan bagaimana bisa jadi satu institusi yang AI first atas fondasi AI for God. Pendidikan sedang berubah. Training. Saya pernah 2-3 kali di luar negeri, di Chiang Mai, di Eropa, Belanda, untuk 4 hari, 32 plus jam, dari jam 8 sampai jam 5, setiap hari, tentang AI dan Alkitab, AI dan gereja, AI dan pendidikan, AI dan misi, pelayanan dan media, AI dengan dark side, AI dan alat-alat, AI dan organizational change, and lebih banyak lagi. Saya masih ingat 1 tahun sebulan yang lalu di Bandung, 100 plus peserta dan itu jadi sekaligus orientasi untuk satu STT. 2 hari semua yang seharusnya 30-an plus jam dijadikan 18 jam. Tak ada saat nafas dan betul terus menerus dan dipaksa dalam waktu yang terpepet, tapi semuanya sampai hari ini wow, terima kasih. Dan itu mengubah cara sekolah itu mikir dan mengajar, dan berapa banyak pendeta dan pimpinan dari gereja-gereja seputarnya yang ikut. Ada AISabda.org, di situ ada resources, di situ ada berapa banyak bahan. Ada AI Talks. AI Talks ada series 1,5 jam, 2 kali per bulan, Senin. Ada hampir 50 topik yang didiskusi. AI dan misalnya persiapan khotbah, atau AI dan multiplikasi khotbah, AI dan gereja, AI dan sekolah minggu, AI dengan mental health, AI dan youth, AI dengan family, AI dengan Christian counseling, AI quotient, tadi AIQ, AI dan AI squared, AI dengan terjemahan Alkitab, AI dengan scripture engagement, AI dengan media prompting, and berapa banyak jenis prompting yang lain. Ada dari workshop sampai tak ada waktu untuk 50 plus judul. Tapi hampir semua aspek dan bidang daripada dunia Kristen dimikirkan bersama tentang AI. Baru sedang selesai Senin depan satu series AI dan guru dosen, AI dan siswa mahasiswa, AI dan institusi pendidikan. Dan itu akan selesai Senin depan. Dan berapa banyak topik lagi. Ada, tak hanya Alkitab GPT, tetapi Christian counseling. GPT. Kenal pelayanan Yes He Is and CV Global. Dan mereka pakai AI untuk chatbot kecil seterusnya. Tapi salah satu tadi malam bertemu, mereka pakai Christian counseling GPT dan tadi mereka ngomel, ini luar biasa, mereka berapa jam tanda kutip tenggelam main dan coba dengan itu untuk bisa mengerti berapa jauh dan Christian counseling. Coba, dan kalau tidak lakukan apapun setelah ini kecuali coba Christian Counseling GPT. Ketika Christian Counseling GPT akan muncul, itu luar biasa. Caranya untuk tak pukul dengan ayat, tapi itu lebih realistis dan lebih rasa nyata daripada Christian Counselor yang biasa. Dan sudah dilatih dengan terlalu banyak jam dan cara dan bahan. And itu sangat Alkitabiah. Tapi akan dengan sopan tanya. Kalau cocok, ada ayat bisa disampaikan. Tapi semua prinsip itu dari Alkitab. Ada untuk Christian counselors satu beta, dan untuk ministry dari ministry learning. Bahan-bahan dan GPT khususnya yang sedang dibikin. Bahan untuk church, Bible, ministry, education. Ada komunitas. Ikut dengan 1,000 plus orang yang ikut di dalam WhatsApp atau ada di Discord. Gabung dalam komunitas. Jangan belajar sendiri. Bikin komunitas untuk sekolah ini, untuk share ideas, untuk
AI perkembangan luar biasa cepat. Apakah Anda belajar dan berkembang secepat itu? So, okay, ini 2, 3, 4 slide terakhir. Pilihan di tangan Anda. Dengan fondasi Alkitab, Anda dapat memakai alat-alat AI bagi kemajuan pelayanan gereja Tuhan, bagi pendidikan Anda. Tapi biasa saya akan selalu mulai dengan AI is dangerous. AI bahaya. Hati-hati. Dan kalau ada waktu akan just duduk bersama dan diskusi apa bahaya terbesar dari AI? Apa bahaya terbesar dari AI? Manusia akan manusia akan mendewakan AI, manusia akan menukar, mereka akan hilang otaknya karena mereka tak mikir lagi, mereka apa bahaya terbesar dari AI? Dan ada berapa banyak? 1,5 jam, 2 jam kali 2, 4 jam bulan April. Saya khusus tentang topik AI dan dark side dan gelap minta pun seperti Yulia bilang, daripada pemerintah, daripada tentara, sampai masa depan seperti apa dengan AI. Lebih lagi AI dengan robotics, AI dengan perkembangan, tidak ada waktunya. Tapi mungkinkah itu bukan bahaya terbesar dari AI? Saya akan bilang, maaf kalau kasar, bahaya, masalah terbesar dari AI adalah Anda, gereja. Kalau tidak berubah, kalau tidak adaptasi, kalau tidak maju, kalau hanya pura-pura dunia sama terus, sudah hilang satu generasi digital. Apakah akan hilang generasi berikut yang sedang muncul di depan matanya? AI, mau tidak mau akan ada terus-menerus akan dan mengubah segalanya. Dan kalau tidak ada reaksi, kalau tidak ada cara untuk mengatasi dan maju berdasar itu, maaf, institusi STT ini tidak bisa sama terus. Gereja tidak bisa sama terus. Anda tidak bisa sama terus. Kalau Anda tidak punya satu rencana dan tidak punya cara untuk maju dan belajar, apakah akan tertinggal? Apakah Anda adalah bagian dari masalah terbesar saat ini itu dari dalam gereja, termasuk Anda. Tapi juga saya sangat percaya Anda adalah harapan terbesar. Sudah duduk sopan manis dan baik-baik, sudah berjuang untuk coba dengan tangan diri sendiri dan lihat hasil yang matanya masih sulit menerima. Wow. Anda adalah harapan terbesar untuk masa depan gereja kalau akan relevan dan melayani kepada dunia ini, kepada generasi dunia digital AI. Dan saya percaya Anda adalah harapan terbesar jika, dan ini jika yang besar sekali, jika Anda mau menggunakan AI untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani, untuk belajar, untuk panggilan Anda untuk berdampak. Kau akan memakai AI untuk kerajaannya, the kingdom of God, untuk umatnya, the people of God, and untuk his purposes, tujuan dan semua yang dia sedang dan akan lakukan. Kalau Anda akan memperjuangkan AI, bukan seperti dunia sekuler untuk bisnis, medis, dan segalanya. Tidak hanya AI for good, untuk baik, tapi AI for God. Dan lebih daripada itu, AI harus dipakai untuk menangkan jiwa, untuk melayani generasi AI. Ini slide terakhir saya. Dalamnya ada panggilan, dalamnya ada tantangan, dalamnya ada satu deklarasi. Tanpa AI, masa depan gereja itu harusnya dalam 5-10 tahun, 20 tahun, dalam you akan kembali untuk melayani kepada generasi itu. Gereja harus digital dan AI dalam masa depan. Apakah akan bisa? Apakah mau mempersiapkan diri? Sekali lagi,
AI for God. Dan ini terakhir, to God be the glory. Terima kasih.